Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi tentang korupsi. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Sakti Ramadana dengan saya sendiri dengan NPM 168, ada Taufik dengan MPN 431, Rian Alam dengan MPM 435, dan Muhammad Andi dengan MPN 489. Jadi, apa itu korupsi? Pengertian korupsi adalah semua tindak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Bentuk korupsi. Bentuk korupsi yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dari aspek internal, yang pertama ada sifat selalu merasa kurang. Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya wewenang. Wewenang umumnya disertai dengan hak pemegang wewenang. Namun bila seseorang memiliki sifat selalu merasa kurang, maka dapat muncul rasa rakus atau serakah. Rasa ingin lebih inilah yang dituruti pelaku korupsi sehingga menuntaskannya dengan cara korupsi, merugikan hak banyak pihak demi kepentingan pribadi. Sifat selalu merasa kurang merupakan faktor internal penyebab korupsi. Yang kedua ada moral lemah. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan celah korupsi. Yang ketiga, ada penghasilan kurang mencukupi. Penghasilan seorang pegawai dari sebuah pekerjaan harusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar. Jika tidak, maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Ketika tidak ada peluang, maka seseorang bisa jadi memanfaatkan celah korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran untuk hal-hal di luar pekerjaan yang seharusnya. Yang keempat, ada kebutuhan hidup yang mendesak. Pada situasi terdesak terkait ekonomi, dapat terbuka ruang bagi seseorang untuk menempuh jalan pintas baik maupun buruk. Salah satu jalan pintas yang buruk yaitu korupsi. Yang kelima ada gaya hidup konsumtif. Kehidupan di kota besar kerap mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif berisiko membuka celah korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup jika tidak diimbangi dengan pendapatan memadai. Faktor penyebab korupsi dari aspek eksternal. Yang pertama, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. Yang kedua ada aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya, organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Dampak korupsi. Dampak korupsi pada tahanan perekonomian mikro. Yang pertama, menurunnya kualitas taraf hidup masyarakat. Dua, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Tiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Empat, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro. Yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Yang ketiga, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Yang keempat, nilai tukar mata uang rupiah merosot. Yang kelima, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Upaya pencegahan tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi terbagi menjadi dua. Upaya preventif dapat dilakukan dengan yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran pengadil di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Upaya represif dalam menjaga tindak pidana korupsi adalah yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor lewat koruptor besar dengan efek jera. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berjumlah 92, yaitu 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, dan 9. Keadilan. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat jadi upaya pencegahan potensi tindak kriminal seperti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi perlu dimulai dari akar permasalahannya. Menentukan sikap dan karakter individu dinilai penting dalam mencegah potensi korupsi. Dimulai dengan menahan diri, tidak berperilaku menyimpang dalam hal sekecil apapun. Sebab penyimpangan kecil apabila dijustifikasi potensial memunculkan penyimpangan yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.